dia kemudian dikonekkan, ya kan, dikonekkan dengan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia. Artinya pakai chip. Dan sedang dikembangkan kalau kita membaca perkembangan silikon tetapi Kita sempat ngobrol-ngobrol soal metaverse, jadi termasuk tadi saya mendengar bahwa suatu saat orang akan terjebak dan terjerumus ke dalam dunia metaverse. Saya sendiri belum mengerti Pak soal metaverse itu maksudnya gimana gitu Pak. Seperti namanya ya, metaverse. Meta itu kan sesungguhnya sesuatu yang dibalik, what beyond the phenomenon, the physical world. Jadi apa yang ada di balik dunia yang nyata ini. Maka metaverse adalah lawannya, itu adalah real verse, dunia nyata. Sementara metaverse itu adalah dunia yang tidak nyata dari kriteria fisika. Nah, saya pikir itu secara etimologis ya. Nah, sekarang kita bicara tentang metaverse. Saya tidak akan banyak bicara tentang hal-hal yang terkait dengan teknis apa itu metaverse, karena itu bukan, itu mungkin teman-teman IT yang mungkin lebih berkompeten. Tapi kita sebagai intelektual ya, sesungguhnya intelektual itu kan orang yang mampu melihat apa yang ada di balik fenomena yang ada. Sehingga kemudian dengan kata lain, kemudian intelektual itu sebenarnya kan orang yang mampu memprediksi, dan itu tugas utama ilmu itu kan sebenarnya adalah kemampuan memprediksi dari fenomena yang ada saat ini. Dari realitas yang ada. Dalam kaitannya dengan teknologi digital, dengan metaverse ini adalah ditopang oleh satu teknologi yang akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan augmented reality. Realitas yang augmented reality itu realitas yang lebih nyata dari yang nyata. Terasa dia nyata padahal yang nggak nyata karena kemajuan teknologi di bidang audio dan visual. Kemudian itu dikonekkan, dihubungkan dengan human nerve ya, saraf manusia. Jadi intinya adalah augmented reality ini orang akan bisa suatu saat ini ya. Bukan sedang, ini sudah. Ini sekarang, sudah saat ini sudah. Dan dampak daripada augmented reality yang akhirnya menghasilkan metaverse itu orang bisa merasakan sesuatu itu seperti nyata betul ya dalam pikirannya. Tetapi di dalam dunia nyata nggak ada. Ya itulah dunia maya sesungguhnya. Metaverse itu. Cuma lalu kemudian orang sering, kita kan sudah memasuki dan sudah menggunakan medsos. Iya, medsos. Iya kan? Apa bedanya itu dengan metode? Nah, itu bedanya adalah pada tingkatan kualitas. Satu. Jadi umpamanya ketika kita membuka Instagram, membuka FB, Twitter dan seterusnya, kita tetap ada jarak, ya kan? Jarak dengan semua yang ada di gadget kita, bahwa itu adalah dunia maya, ya, dan kita ada di dunia nyata. Ini akan menjadi menarik, umpamanya kalau ini dari kajian psikologi, ya, psikologi. Bagaimana manusia itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman indrawi maupun pendengaran dan indrawinya lah secara lain. Intinya bahwa dengan tingkat digital yang ada pada teknologi digital yang ada pada medsos kita ini, itu jarak ya itu masih real ada antara gadget dengan kita. Tadi saya katakan, lalu apa bedanya dengan metaverse yang akan kita kaji ini, terutama dari sisi bahayanya, adalah kualitas. Satu,
kualitas dari audiovisual yang ada itu akibat tadi kemajuan di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah ini yang lebih mengerikan adalah dia kemudian dikonekkan, ya kan, dikonekkan dengan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia. Artinya pakai chip. Itu mungkin dan sedang dikembangkan kalau kita membaca perkembangan di Silicon Valley, ya, Silicon Valley di sana, di Amerika sana. Tetapi kalau nggak usah di tahun 2000-an, ya, nggak usah di tahun 2000-an, bahwa ini seperti teknologi audiovisual 3 dimensi, ya. Iya. Yang teknologi itu sudah kita nikmati tahun 80-an. Jadi dengan kacamata 3 dimensi itu, ya. Padahal teknologi digital waktu itu masih sangat rendah lah, masih belum canggih lah. Itu sudah seperti real seperti itu. Sehingga orang nonton bioskop waktu itu sering terbentur ya karena seperti nyata. Nah, metaverse ini lebih dari itu. Karena benar-benar terkoneksi dengan tadi itu. Oke, Pak. Jadi metaverse dan internet itu apa bedanya, Pak? Internet ini kan jaringannya. Kemudian teknologinya tadi karena peningkatan dalam kecanggihan dalam teknologi audio, visual, bahkan nanti rasa, ya. Itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan augmented reality. Realitas yang terasa nyata padahal itu maya. Nah, inilah metaverse. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan kita semua sama-sama tahu teman-teman IT yang mengikuti perkembangan, apalagi yang mereka yang sekarang mungkin sedang asyik bermain cryptocurrency. Jadi di satu sisi ada kemajuan pada bidang video dan audio, digital video dan audio. Satu sisi, di sisi yang lain ada satu aplikasi ini sebuah aplikasi yang penerapan dari algoritma yang sangat rumit yang ditemukan oleh para peneliti di MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology, yang melahirkan apa yang disebut dengan blockchain. Aplikasi yang bukan blockchain. Intinya blockchain ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa canggih. Karena melalui blockchain ini satu nggak bisa dikloning oleh yang lain. Satu akun istilahnya, ya kan. Itu kemudian menjadi aman. Nah, ini artinya teknologi ini, blockchain teknologi ini sebenarnya pada dirinya adalah sesuatu terobosan luar biasa untuk mengamankan akun-akun berharga kita, terutama yang terkait dengan perbankan, ya, dan seterusnya. Tetapi problemnya kemudian, ya, ketika kemudian blockchain ini kemudian dipakai, ya kan, dipakai untuk suatu transaksi yang sifatnya juga maya. Lalu kemudian Anda akan bertanya ke saya, kan, lalu apa bedanya dong dengan transaksi elektronik kita dengan perbankan, konvensional, banking dan seterusnya. Bedanya adalah perbankan itu kan sebenarnya hanya persoalan kita menyimpan uang. Uang kita hasilkan dari sesuatu kerja kita. Dari kerja kita, saya bekerja sebagai dosen, dapat bayaran dari pekerjaan saya sebagai dosen itu, kemudian saya dapat gaji, kemudian saya simpan di bank dalam bentuk uang kuartal, uang kertas itu. Tapi kemudian untuk mempermudah segala macam itu kemudian dikonversi ke elektronik banking. Ya. Tapi ya itulah, artinya benar-benar kerja dari dunia nyata. Anda seorang pengrajin, ya kan, menghasilkan kursi, furniture, dapat uang dari sana sebagai ini dikonversi. Itu dari nyata gitu. Itu nyata. Dari real. Nah, lalu apa bedanya dengan cryptocurrency seperti ini? Cryptocurrency ini kan sesungguhnya sesuatu
yang benar-benar artificial, dalam artian bahwa ada sesuatu yang kita hargai, padahal sesungguhnya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi begini, contohnya begini, saya menerbitkan satu koin, ya kan? Koin ini saya sebagai awalnya kan, kalau kita belajar sama-sama tahu sejarah tentang cryptocurrency itu dulu kan bahkan untuk dipakai untuk bonus orang main game dan seterusnya. Karena dia menang dalam game itu, dia dikasih satu koin sebagai ini supaya kemudian dia lebih lama lagi untuk main dan seterusnya. Artinya sesuatu ini apa saja, bisa koin, bisa coin in between, meta coin loh ini. Koinnya sendiri gak ada loh. Nggak ada. Nah, lama-lama kemudian orang banyak menyepakati bahwa koin itu berharga. Ada harganya, Pak. Nah, karena supply and demand berlaku di situ. Betul. Supply and demand. Jadi umpamanya kayak Bitcoin itu, saya masih ingat betul tahun-tahun 2000-an tuh nggak ada harganya itu. Iya kan? Tapi sekarang coba, dia ekuivalen dengan hampir sekitar 1 miliar ya, 900 sekian juta atau berapa begitu. Satu koin. Lah koinnya ini meta sesungguhnya. Tidak ada wujudnya. Tapi disepakati bahwa koin itu harganya segitu karena ada yang membeli, ada yang menjual. Nah, ini cryptocurrency. Metaverse lebih gila lagi. Ini artinya adalah metaverse itu nanti juga bisa kaitannya dengan transaksi-transaksi maya, dan yang ditransaksikan adalah sesuatu yang maya juga. Jadi contoh begini, sekarang di Realverse yang ada, saya seorang developer, saya seorang entrepreneur, pengusaha, dan kemudian saya menjadi pengembang. Oke, kemudian saya membeli atau membebaskan lahan. Lahan, kemudian lahan itu saya bangun, saya membuat konsep perumahan, ya kan. Kemudian dalam pembiayaannya saya kerjasama dengan bank, umpamanya begitu kan, dan kemudian saya ketemu user, calon pengguna rumah itu, deal harga, maka saya bangunlah rumah itu. Saya bangun rumah itu. Pekerjaannya real, saya menyerap tenaga kerja. Ya kan? Saya sirkulasi keuangan nyata itu terjadi. Pekerjaan yang nyata terjadi. Mulai dari tukang batu, tukang, penyedia bahan bangunan, dan seterusnya. Semua nyata. Dan si user juga memakai rumah itu, memang dia butuh rumah itu. Nah, developer di dunia nyata itu, Realverse yang seperti itu, nanti juga akan ada di Metaverse. Metaverse itu begini, satu aplikasi umpamanya, dan sekarang sudah ada itu. Saya lupa namanya, nanti Anda bisa googling. Anda masuk di situ, ini game, ini aplikasi atau game lah, lebih tepatnya itu game sih. Jadi kata kunci dari Metaverse itu acting as, bertindak sebagai. Dalam dunia maya, saya mau bertindak sebagai developer. Ya kan? Sudah. Dan ini maya loh ya. Artinya tanahnya tidak ada, bahan material untuk bangun rumah semuanya ya maya. Saya mau membangun dengan konsep rumah seperti ini, fasadnya seperti ini, kehidupan sosial di sana seperti segala macam. Tapi ini semuanya maya. Kemudian konsep saya tentang hal seperti itu kemudian dibeli orang, ya kan? Agar bisa bertindak, umpamanya dia nanti bertindak sebagai pengembang yang berikutnya, dan seterusnya. Dan itu seperti nyata betul, ya kan? Nah, apa yang saya khawatirkan sebenarnya adalah teknologi digital semua itu tadi, saya dalam bahasa saya itu sangat baik, ya kan. Problemnya yang nggak dipertimbangkan oleh para inovator, para penemu dan seterusnya, dan itu bukan tanggung jawab mereka, itu justru adalah tanggung jawab kita sebagai intelektual ini, untuk bisa melihat
crack istilahnya, titik patah dari teknologi ini ketika diaplikasikan pada manusia yang pemimpi, yang serakah, yang pemalas. Tapi juga ada manusia yang rajin dan seterusnya dan seterusnya. Dalam fakta yang ada sampai hari ini, ya, saudara Ongki kan sering masuk ke kafe-kafe. Apa yang Anda lihat itu? Semuanya sudah terserap ke game, ya kan? Atau main di kripto. Sudahlah, kita nggak usah menutupi fakta yang ada. Jadi hampir semua kafe yang ada gitu. Padahal ini belum apa-apanya dibanding dengan metaverse akibat dari augmented reality tadi, ya kan? Karena adanya teknologi tadi. Maka dalam hitungan waktu yang nggak lama, banyak ilmuwan di dunia, terutama mereka para pendidik yang paham dengan psikologi manusia, ada yang disebut dengan dark dimension of human, sisi gelap manusia. Apa sisi gelap itu? Namanya serakah, malas, kemudian dia adalah dreamer, pemimpi. Tetapi dengan adanya metaverse itu, mimpi itu menjadi wide, dream and unlimited. Jadi benar-benar mimpi sebagai mimpi, tetapi itu dipandang nyata. Itu yang saya katakan pernah dalam dialog dengan banyak teman. Loh, mimpi itu kan penting, betul. Manusia harus mimpi, harus memiliki mimpi. Tetapi mimpi ini tetap sebagai mimpi. Ya kan? Sehingga kemudian dari mimpi itu bisa memantik mungkin inspirasi dan seterusnya. Tapi sebagai inspirasi dan seterusnya itu kan karena dia masih ada jarak antara dia dengan mimpinya. Nah, kemampuan ilmu fakultas rohani yang namanya intelektual, nurani, budi, karsa, semangat, itu kan kemudian dia pakai keseluruhan itu untuk mewujudkan mimpi itu. Tetapi dengan catatan itu bisa terjadi. Ini terus terang, ini persoalan psikologi. Saya menyebutnya malah depth psikologi. Adalah ketika orang nyadar bahwa antara dia dengan mimpi itu ada jarak. Mimpi itu menjadi sesuatu yang sangat membunuh ketika antara mimpi dengan yang nyata itu jumbo. Sudah tidak ada jarak, tidak ada batasan. Dan dalam psikologi itulah yang disebut dengan fenomena delirium. Delirium itu cak medurana tedung jalan. Nah, dengan kemajuan dalam bidang digital, dalam bidang audio, video, bahkan rasa, taste ya. Karena ternyata saya menyebut durian itu kan sudah tergambar di memori kita tentang rasa, bau, dan sudah bisa menimbulkan rasa air liur dan seterusnya. Lah, itu sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sudah sampai ke sana. Jadi ini maya tetapi real, seperti mencium dan merasakan buah durian. Tapi duriannya tidak ada. Tidak ada. Tapi aromanya ada. Aroma Pak, jangankan kok aromanya, rasanya seolah-olah rasa durian itu kita cecap. Berarti ada teknologi yang nyambung kepada saraf kita. Loh, itu tadi yang saya katakan. Bahayanya ini adalah dunia maya itu, manusia itu kan di dalam merespon itu kan melalui mata, melalui pendengaran dan raba ya, hidung dan seterusnya, dan itu akhirnya bisa menimbulkan sensasi. Nah, kata kuncinya adalah sensasi. Sensasi itu kan merasakan. Jadi dengan aplikasi yang ada sekarang kita bisa itu mengalami sensasi seperti makan durian. Oke. Tapi kalau orang menyebutnya itu sebagai kemajuan, Pak. Ya, saya tidak tahu kalau kemudian nanti di belakang hari kemudian karena akibat dari metaverse ini
yang real first ditinggalkan. Real first itu kalau kaitannya dengan durian kan kebun durian. Kebun durian itu bisa berbuah dengan baik kan kalau dirawat, dijaga, dikelola. Nah, semua orang udah lupa dengan real first durian ini yang butuh real work, real touch, ya kan, sentuhan si petani durian ini kan. Suatu saat tidak ada. Ya nggak ada dan merasa nggak butuh. Dan kemudian mereka hanya kemudian merasakan sensasi durian dalam dunia rasa, dunia hayalan itu, dunia maya itu. Kalau itu Anda sebut kemajuan, saya nggak tahu lagi bagaimana saya harus memandang kehidupan. Sama seperti tadi ketika umpamanya bahwa umpamanya perkembangan sebuah daerah, kemajuan sebuah daerah itu salah satunya kan ditentukan oleh entrepreneur, pengusaha. Pengusaha itu adalah orang yang mampu memanfaatkan seluruh kemajuan, kebaikan yang dimiliki oleh zaman itu, ya kan, untuk digabungkan sehingga menghasilkan satu produk yang memang produk itu dibutuhkan. Dalam hal ini saya umpamanya, ini lahan tidak berguna, maksudnya selama ini tidak dipakai. Nah, ini padahal dengan menyulapnya dengan sebuah rupa dia akan menjadi sebuah hunian yang menarik, yang akan memicu, yang memantik perkembangan daerah itu. Karena di mana di situ ada pemukiman, maka seluruh sirkulasi kehidupan itu akan berjalan. Akan terjadi aktivitas ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Nyata tapi. Iya. Tetapi kemudian itu diganti, ya. Seperti itu semua, tapi dalam kenyataannya nggak ada. Metaverse semua. Iya. You just act as, bertindak selayaknya, seperti. Kalau itu Anda sebut sebagai kemajuan, saya kok malah menyebutnya itu adalah sebuah bunuh diri massal, karena